teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ellen Cornelia Halawa dari kelas 12-7. Jadi hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal gereja BNKP. Nah, kira-kira apa ya kepanjangan dari BNKP? Nah, gereja BNKP kepanjangannya adalah Banua Niha Keriso Protestan. Apa sih artinya? Artinya adalah Rumah Orang Kristen Protestan. Nah, gereja BNKP ini adalah salah satu gereja Protestan yang tumbuh dari hasil pelayanan misi di wilayah Nias, Sumatera Utara. Pada abad ke-19, para pelayanan orang Kristen dari Eropa melakukan pelayanan di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Nah, salah satu organisasi yang aktif pada saat itu adalah Rheinische Mission Gesellschaft atau RMJ, atau dalam bahasa Indonesia, Lembaga Misi Rhein dari Jerman. Pada tahun 1865, para misionaris datang ke Pulau Nias untuk memberikan pelayanan atau penginjilan di sana. Nah, di mana masyarakat Nias itu kental sekali dengan budayanya, tradisinya, dan hal-hal yang berbau mistis di sana. Jadi, kehadiran para misionaris ini sangat membawa perubahan yang sangat besar dan dampak positif bagi masyarakat Nias di sana. Setelah bertahun-tahun, jumlah orang Kristen di Nias sudah mulai bertambah banyak. Mereka mulai menerima Injil dan membesarkan atau mengembangkan gereja BNKP ini secara sendiri atau mandiri. Tanggal 1 Oktober 1936, secara resmi gereja BNKP didirikan sebagai gereja mandiri setelah terpisah dari organisasi misi RMG dengan nama BNKP atau Banua Niha Keriso Protestan. Ini adalah struktur organisasi di gereja BNKP tahun 2022 sampai 2027. Ada pendeta Authority Tachi sebagai Eporus, ada pendeta Yaman Zega sebagai sekretaris umum, ada pendeta Vanasu Mendrova sebagai bendahara umum. Nah, ini dia nih yang kita tunggu-tunggu, si bintangnya, logo dari gereja BNKP. Nah, di sini aku jelasin mulai dari salib. Salib ini merupakan simbol, di mana simbol yang dimaksud ini adalah Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Di mana kepala gereja BNKP-nya sendiri mengatakan bahwa karena Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan atau banyak menyelamatkan masyarakat Nias ke jalan yang benar. Nah, yang kedua adalah tulisan BNKP itu dia mengelilingi salib berbentuk segi 4 ya. Nah, kenapa sih? Karena ini dibuat untuk menyatakan bahwa gereja ini melayani untuk Kristus. Nah, yang ketiga itu adalah bola dunia atau globus. Nampak ya gambarnya di sini. Nah, itu menyatakan bahwa BNKP ini merupakan salah satu gereja yang dipilih atau diutus untuk menyampaikan Injil ke dunia luar atau ke seluruh penjuru dunia dalam misi mencakup perdamaian, pengampunan, pembebasan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada mahkota yang di atas salib, itu menunjukkan bahwa kemuliaan kekal yang dijanjikan oleh Kristus atau Tuhan kita untuk setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Kita akan membahas satu tokoh inspiratif dari gereja BNKP. Jadi sebenarnya nih ya, banyak nih tokoh inspiratif dari gereja BNKP, tapi saya akan menjelaskan atau memberitahu ke teman-teman satu tokoh saja, satu tokoh inspiratif yang menurut saya benar-benar menginspirasi kehidupan saya, yaitu Bapak Pendeta Authority Tachi STH MSI. Pendeta ini merupakan pemimpin ya, seorang pendeta Nias yang saat ini menjabat sebagai Eporus BNKP periode 2022 sampai 2027. Jadi terpilihnya beliau pada sidang Sinode BNKP yang ke-60 pada Juli 2022 ini menunjukkan bahwa seluruh tugas, seluruh kepercayaan, dan seluruh kepemimpinan ini diserahkan kepada beliau. Sebagai Eporus, beliau ini mempunyai tanggung jawab yang tentunya lebih besar. Khususnya, apalagi BNKP ini memiliki jemaat ribuan orang. Ya, baik di Nias sendiri, di Indonesia, sampai luar negeri pun ada, dan dia harus menanggung jawabin itu. Itu merupakan Eporus ini merupakan jabatan yang paling tinggi di BNKP. Beliau ini kerap hadir untuk menyampaikan firman Tuhan di berbagai acara penting di gereja. Dalam khotbahnya beliau sering menekankan nilai-nilai iman yang sederhana tapi sangat berdampak besar buat kehidupan kita gitu loh. Dimana ini biji sesawi dan ragi, yang artinya ini mengingatkan kita sebagai jemaat bahwa sekecil apapun iman kita, jika kita pelihara, membawa perubahan yang besar bagi kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara bersama. Pada tahun 2023, beliau ini mendorong 300.000 jiwa ya, atau jemaat BNKP untuk ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan agar terlindungi secara sosial. Dan tahun 2024, beliau ini menyerahkan Alkitab kepada wali kota di Nias, ya, di Gunung Sitoli tepatnya,
kepada Bapak Sowa'a Lauli sebagai simbol bekal rohani dalam memimpin kota. Jadi tindakan ini sebenarnya sederhana, hanya memberikan Alkitab. Sebenarnya pun kita juga bisa ya kan, beliau sendiri pun bisa membeli Alkitab untuk dirinya sendiri, tapi pendeta otoritas Baci ini memberikan Alkitab kepada Bapak Sowa'a Lauli ini untuk sebagai simbol untuk tetap mempertahankan imannya dan membawa rakyat-rakyatnya ini ke jalan yang benar juga gitu loh. Tidak hanya sekadar simbol, tapi dia berharap kalau wali kota ini bisa membawa dampak yang lebih positif lagi untuk rakyatnya. Itu di tahun 2024. Oke, nah kita langsung saja ke poin pentingnya. Kenapa sih beliau ini layak disebut sebagai tokoh inspiratif? Yang pertama, kepemimpinan yang visioner. Jadi beliau ini mampu membawa jemaat BNKP atau membawa BNKP-nya menatap masa depan yang cerah dan terang. Kenapa? Karena dengan berbagai program pelayanan yang dibuat itu sangatlah relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai jemaat. Yang kedua, teladan dalam kesederhanaan. Nah, beliau ini mengajarkan bahwa iman yang kecil sekalipun dapat berbuah besar seperti biji sawi dan pagi tadi. Beliau sering menekankan ayat perumpamaan itu setiap dia khotbah, setiap dia menyampaikan firman Tuhan, dia selalu pasti bilang itu. Nggak selalu juga, tapi pasti ada beliau mengatakan hal itu. Karena sekecil apapun iman kita, jika kita pelihara secara terus-menerus, maka itu akan berdampak dan membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Tentunya berdampak positif, bukan berdampak negatif. Yang ketiga, konsistensi dalam melayani. Tidak hanya memimpin secara struktural, tetapi juga beliau ini hadir langsung dalam setiap acara gereja gitu kan, atau setiap ibadah. Pasti beliau akan menyempatkan waktunya untuk melayani, untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi tidak hanya mengurus karena dia pemimpin gitu loh, tapi dia tetap mau melayani, ya kan, tetap melayani dengan sungguh-sungguh, dan juga memuliakan nama Tuhan. Nah, yang keempat itu adalah kepedulian sosial. Seperti tadi 300.000 jiwa dia membawa jemaat untuk ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan itu. Jadi itu sangat berdampak besar sekali untuk jemaat di BPJS. Jadi nggak hanya menghubungkan gereja dengan program-program sejahtera, program-program yang lain gitu ya, tapi tetap dia mensejahterakan masyarakat dengan seperti tadi. Dia membuat 300.000 jiwa atau jemaat BNKP untuk ikut program BPJS. Dan yang terakhir adalah sebagai pemersatu, menjadi figur atau pemimpin yang paling tinggi di BNKP. Beliau ini dapat menjaga solidaritas BNKP baik di pusat maupun di cabang atau di mana-mana ya kan, mau di Simalingkar, mau di Kelantan sana, Tanjung Tawa sana, beliau ini tetap menjaga solidaritas BNKP dengan sangat kuat dan teguh. Nah, apa aja sih pelajaran atau hal-hal yang baik yang bisa kita dapat dari gereja BNKP ini? Yang pertama adalah iman kontekstual dan berakar budaya. BNKP ini berhasil memadukan nilai-nilai Injil dengan budaya lokal di Nias. Bahasa Nias ini digunakan dalam liturgi, nyanyian rohani, dan pengajaran. Ini menjadikan contoh penting bahwa kekristenan ini tidak harus mematikan budaya, tetapi justru bisa mengucikannya dan memperkaya penghayatan iman. Yang kedua, kemandirian gereja lokal. Sejak melepaskan diri dari misi Jerman atau RMG tahun 1936, BNKP ini berkembang sebagai gereja yang mandiri secara struktural, keuangan, dan teologis. Mereka mengelolanya semuanya serba sendiri, mulai dari organisasi gereja, pendidikan teologinya atau estetis Jerman, serta pelayanan sosial dan misi. Yang ketiga, solidaritas komunitas yang tinggi. BNKP ini membangun semangat gotong royong dan kepedulian dalam jemaat, baik saat membangun gereja, menghadapi bencana, atau bahkan mendukung sesama warga yang kurang mampu. Banyak jemaatnya yang aktif secara sosial dan tetap kompak, ya meski menghadapi berbagai tantangan. Jadi gereja ini bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah bersama yang menumbuhkan solidaritas hidup dan pelayanan sosial. Yang keempat, peran pendidikan dan transformasi sosial. BNKP aktif dalam pendidikan masyarakat, termasuk mendirikan sekolah dan STT sendiri. Mereka turut membentuk karakter generasi muda dan mendukung transformasi sosial di wilayahnya yang dulu terisolasi. Maksudnya dari terisolasi ini adalah wilayahnya ini kan dulu sangat asing dan betul-betul terpinggirkan gitu. Jadi gereja sejati ini tidak hanya memberitakan keselamatan rohani, tapi juga memperjuangkan tentang keadilan dan pendidikan bagi masyarakat. Yang kelima, ketekunan dalam pelayanan pasca bencana. Setelah gempa bumi besar di Nias tahun 2004, BNKP ini menjadi salah satu pilar dalam pemulihan spiritual dan sosial keluarga. Mereka nggak hanya membangun kembali gereja tersebut, tetapi juga rumah, sekolah, dan komunitas. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil, iman yang tangguh diuji dalam penderitaan, dan BNKP menunjukkan bahwa mereka bisa. Dan mereka menunjukkan contoh nyatanya bahwa gereja itu pun bisa hadir dalam situasi apapun, bahkan saat bencana terjadi, pas saat tsunami terjadi di tahun 2004.
dan itu nggak menghalangi iman mereka, dan mereka tetap semangat untuk menunjukkan iman mereka. Yang keenam, rekonsiliasi dan kesatuan tubuh Kristus. BNKP ini pernah mengalami perpecahan internal dengan berdirinya GNKPI, namun berhasil mengupayakannya rekonsiliasi damai dan persaudaraan kembali. Ini menunjukkan keterbukaan, kerendahan hati, dan semangat ekumenis yang kuat. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah perbedaan ini bisa diselesaikan jika gereja mengutamakan kasih dan perdamaian, bukan hanya kepentingan golongan, ya kan? Bukan hanya kepentingan pribadi aja yang mau diselesaikan, tapi ini adalah kepentingan bersama. Nah, itu dia keseruan kita dalam mengenal gereja BNKP Banuani Hakeriso Protestan. Dan biarlah apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan membantu